Hai Facebook, welcome to my profile. Kalau kamu ingin memiliki rumah dan sampai sekarang belum bisa membelinya, maka video ini buat kamu. Banyak orang mengira untuk memiliki rumah itu hanya sebatas membeli. Padahal masih ada dua metode lainnya yang menentukan kamu berhasil memiliki rumah pertamamu atau tidak. Dan kalau kamu memahami dua metode ini, maka jika tidak punya apa-apapun, kamu bisa memiliki rumah pertamamu. Tonton video ini sampai selesai, karena selain tiga metode ini, kamu juga akan mempelajari langkah-langkah bagaimana caranya untuk bisa memiliki rumah pertama. Dan menariknya sekarang adalah sudah banyak orang yang tanpa sadar memahami tiga metode ini yang telah berhasil memiliki rumah. Saya akan tunjukkan testimoninya di pertengahan video nantinya. Nah, setelah melihat skema ini, kita sebenarnya menjadi sadar bahwa yang mau kita cari itu sebenarnya bukan membeli rumah setiap tahun, tapi adalah bagaimana cara memiliki rumah pertama. Jadi ini adalah skema secara keseluruhan. Nah, kalau kamu paham ini, maka kamu tidak lagi penasaran kenapa orang lain yang setelah membeli rumah pertama bisa membeli rumah kedua, ketiga di tahun-tahun berikutnya, sedangkan kamu masih stagnan di tempat. Bisa jadi karena kamu selama ini hanya fokus di membeli rumah, sedangkan orang lain fokus ke semua skema yang ada di sini secara lengkap. Oke, supaya lebih jelas, mari kita langsung ke pembahasan. Kita mulai dari membeli rumah. Ada tiga jenis rumah yang bisa kita beli. Yang pertama adalah rumah subsidi, kedua rumah komersial, dan yang ketiga adalah rumah mewah. Rumah subsidi itu adalah rumah di mana semua peraturannya ditentukan oleh pemerintah, mulai dari harga, DP, pajak, angsuran, dan esbun. Harga di daerah saya adalah 150-500, DP hanya 5%, di mana pada umumnya untuk rumah komersial itu 10-20%. Pajak hanya 1%, angsuran FLPP atau flat. Untuk menggambarkan produk KPR jenis ini, jika kamu punya teman atau saudara yang masih mengangsur rumahnya, yakni dari awal KPR tahun 2006 sebesar 150.000 dan sampai sekarang masih tetap tidak ada kenaikan, itu adalah jenis produk KPR FLPP. Esbun, subsidi bantuan uang muka sebesar 4 juta yang bersifat given, kemudian free PPN. Jadi kamu tidak akan dikenakan biaya PPN 11% dari total harga rumah yang kamu beli. Dari semua fasilitas yang diberikan, rumah subsidi hanya dikhususkan untuk MBR, yakni masyarakat berpenghasilan rendah dengan penghasilan maksimal 4 juta. Jika kamu memiliki penghasilan di bawah 4 juta dan kamu sudah memiliki rumah, kamu juga tidak bisa untuk membeli rumah subsidi. Ini adalah cara simpel untuk menjelaskan apa itu rumah subsidi. Nah, terus bagaimana cara untuk mendapatkan rumah subsidi? Untuk membelinya, kamu harus gercep ketika ada kesempatan datang. Kamu harus mempersiapkan diri dengan pembekalan diri yang cukup. Jadi, ketika kamu mendapatkan penawaran dari perbankan atau developer, kamu sudah ready untuk mendapatkan kuota rumah subsidi. Persiapan seperti apa sih yang harus kita lakukan? Ini mengingatkan saya ketika masih belajar. Waktu itu, setiap malam selalu upgrade skill. Setahun kemudian, ketika kesempatan datang, skill saya sudah ready, kemudian berhasil membuat perumahan pertama saya. Kalau kamu ingin mempersiapkan diri seperti yang saya lakukan, kamu bisa mulai belajar dari dasar hingga advance di kampus digital, di mana dalam kampus digital, kamu akan dibimbing secara langsung mulai dari persiapan hingga bisa memiliki rumah pertamamu. Salah satu pembekalan yang akan kamu dapatkan adalah skill digital marketing, yakni mulai berbisnis dan membangun database calon konsumen di Facebook. Setelah database yang telah kita bangun sudah jadi, maka akan menginjak ke tahapan kedua, yakni dengan mulai program affiliate di marketplace seperti Shopee, TikTok, dan lain-lain. Nah, meskipun untuk berjualan di Shopee itu adalah gratis, tanpa melakukan optimasi berbayar, maka toko kita akan sepi. Dan yang ketiga, dengan database yang kita miliki juga, kita akan mulai menjadi publisher periklanan dengan mendapatkan bayaran dolar, yakni dengan mengikuti program monetize dari Facebook. Nah, tujuan dari pembekalan digital marketing ini adalah sebagai alternatif dari biaya dan angsuran saat kita membeli rumah pertama. Meskipun dengan fasilitas yang luar biasa untuk pembelian rumah subsidi, kamu akan mengeluarkan biaya di awal itu berkisar antara 20 jutaan sebagai DP dan biaya realisasi, yakni akad kredit dari nama developer dipindah menjadi namamu. Ini adalah persiapan yang saya maksud. Jadi ketika ada kesempatan datang, skill kita sudah ready dan siap untuk mengeksekusi rumah pertama kita. Yang kedua adalah perumahan komersil dengan perincian sebagai berikut. Salah satunya adalah pajak BPHTB 5% dan DP 10-20%. Untuk mengakali biaya yang terlalu besar di awal yang dibebankan oleh konsumen, biasanya developer atau agen properti itu menginkludkan semua biaya pada harga rumah, yang kemudian konsumen akan menanggung biaya yang sedikit lebih besar ketika melakukan KPR. Tentunya metode ini tidak berlaku untuk semua developer, hanya developer yang memiliki kapasitas yang mampu memberikan win solusi, di mana konsumen tidak akan terlalu berat di awal ketika membeli rumah dan developer akan jauh lebih mudah menjual rumahnya dengan persyaratan yang ringan.
Kalau kamu menemukan perumahan yang lokasinya tidak lebih bagus dari rumah subsidi, namun itu adalah rumah komersil, itu biasanya dikarenakan keterbatasan developer untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk menjadikan rumah tersebut menjadi rumah subsidi. Untuk kasus ini, kamu bisa melakukan survei terlebih dahulu di beberapa perumahan yang lokasinya jauh lebih bagus dari perumahan tersebut. Karena konsumen akan menanggung biaya yang lebih besar ketika melakukan KPR untuk rumah komersil, maka salah satu harapan pembelian rumah tersebut adalah nilai investasi yang menguntungkan ketika melakukan pembelian rumah. Dan salah satu yang mempengaruhi kenaikan investasi kita adalah lokasi yang strategis. Yang ketiga adalah rumah mewah. Cara paling mudah untuk menggambarkan rumah jenis ini adalah DP yang kamu keluarkan untuk membeli rumah mewah itu sudah cukup untuk membeli 2 perumahan subsidi secara cash sekaligus. Nah, ini adalah 3 produk rumah yang bisa kamu beli. Kalau kamu tergolong tipe yang mana, sharing pengalamanmu selama ini kamu mencari rumah yang seperti apa di kolom komen. Setelah kamu memiliki target rumah dan telah mempersiapkan skill, itu tidak otomatis mental kamu berani untuk mengeksekusi rumah tersebut menjadi rumah pertamamu. Itulah sebab kamu harus memahami metode yang selanjutnya, yakni metode seorang pengusaha dalam membeli rumah. Dalam tahapan ini, seorang yang memiliki mental pengusaha, dia lebih fokus kepada bagaimana cara paling mudah agar dia bisa memiliki rumah. Mereka memiliki keyakinan dalam diri mereka bahwa memiliki rumah itu sangat mungkin, dan memiliki pola pikir setelah membeli rumah pertama, rumah tersebut akan melahirkan rumah kedua, ketiga, dan seterusnya. Ada beberapa contoh dalam kasus ini, namun yang paling menarik adalah pengalaman dari salah satu konsumen perumahan, yakni Pak Sarno, di mana beliau adalah seorang awam yang tidak memiliki kemampuan atau skill apapun dalam berbisnis, namun beliau dipaksa oleh keadaan untuk membeli rumah. Dengan pembelian rumah yang dia lakukan, setelah 3 tahun dia menempati rumah kemudian menjualnya, pada saat KPR masih berjalan, keuntungan yang dia terima itu sudah cukup untuk dibelikan 1 rumah secara cash. Nah, ini adalah salah satu praktek investasi di mana rumah melahirkan rumah. Ini adalah investasi yang jauh lebih menguntungkan dari investasi manapun, karena belum tentu kita menabung dalam waktu 3 tahun bisa memiliki rumah sendiri tanpa harus hutang dan juga KPR. Nah, disinilah pentingnya pembekalan ilmu dari kampus digital menjadi seorang agen properti. Ketika kita ingin menjual rumah yang kita beli, itu tidak bergantung dengan siapapun. Dari skill yang telah dia miliki, sudah bisa menentukan kapan dia untuk menjual rumahnya. Oke, dan yang terakhir adalah cara membeli rumah bagi seorang investor. Pola pikir yang ditanamkan oleh seorang investor adalah aman ketika melakukan investasi dan menguntungkan dari hasil investasi tersebut. Rumah subsidi adalah salah satu tempat favorit bagi investor. Salah satu yang pernah saya lakukan adalah ketika membeli 5 rumah sekaligus, kemudian menjualnya kembali ketika lingkungan di perumahan tersebut sudah terbentuk, dan dari hasil investasi tersebut sudah cukup untuk membeli 1 rumah secara cash. Hal yang paling penting yang harus dipahami oleh seorang investor adalah sekecil apapun dalam melakukan perhitungan investasi, sebenarnya dia tidak akan rugi, kecuali dalam lingkaran bisnisnya itu ada faktor nakal atau unsur penipuan sehingga menjadikan investasinya itu menjadi rugi. Dalam kasus ini, kamu akan diberikan pembekalan agar terhindar dari unsur penipuan ketika melakukan investasi. Tentu ini dari pengalaman pribadi ketika mengalami kerugian 2,1 M di perumahan kedua saya. Dan tentu saja pembekalan yang kamu akan dapatkan akan jauh berbeda dari pembekalan yang kamu peroleh di luar sana, meskipun itu dari seminar berbayar sekalipun. Oke, semoga video ini bermanfaat. Kalau kamu punya pertanyaan, silahkan tanyakan di nomor WA di bawah, dan sampai jumpa di video berikutnya.